Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dan kekuatan dan penambahan iman di bulan Ramadan ini. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun ke-7 hingga ke-8 Hijriah. Ada 8 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Umratul Qadha atau pengganti umrah tahun sebelumnya, di mana Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat menunaikan ibadah umrah di Mekah. Yang kedua adalah Ghazwah Khaybar. Yang ketiga, kembalinya seluruh muhajirin dari negeri Abyssinia pulang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Yang keempat adalah Ghazwah Mu'tah. Yang kelima, pernikahan Nabi SAW dengan Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha atau Ummu Habibah. Kemudian pernikahan Nabi SAW dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Yang ketujuh, pernikahan Nabi SAW dengan Maimunah binti Harith. Dan yang kedelapan adalah kematian Zainab putri Nabi SAW. Dan teman pecinta sejarah, 8 peristiwa ini tidak ditulis secara berurutan ya. Urutannya itu akan terbahas ketika kita membahas materi sejarahnya. Kemudian 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah perebutan kembali Al-Quds atau Yerusalem oleh Romawi Bizantium dari tangan Persia Sasan. Kemudian yang kedua, dimulainya era emas Kekaisaran Romawi Bizantium. Yang ketiga adalah kampanye militer Kaisar Taizong terhadap Tujuh Timur yang berlangsung hingga tahun 630 Masehi. Dan terakhir adalah Pangeran Tamura naik tahta sebagai Kaisar Jonmai dari Kekaisaran Jepang. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah selengkapnya. Judul berikutnya adalah keadaan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin selama di Mekah. Dan di buku Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad yang ditulis oleh Munawwar Khalil, judul ini ada di halaman 458 hingga 462 ya. Ketika memasuki Mekah, Rasulullah SAW mengendarai unta kesayangan beliau yang bernama Quswa atau Qaswa. Dan yang menuntun unta beliau adalah sahabat dari Ansar yaitu Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Lalu para tokoh-tokoh sahabat, para sahabat-sahabat terkemuka itu mengiringi perjalanan Rasulullah di kanan dan kiri beliau gitu ya, di belakang, pokoknya ada di sekeliling Rasulullah SAW. Dan beliau masuk ke Mekah melalui jalan Saniyatul Quda sambil membaca talbiyah bersama-sama. Ini kebayang ya, kebahagiaan para sahabat ya. Mereka dulu keluar dari Mekah dengan keterhinaan lah. Terusir dari Mekah, tetapi mereka masuk ke Mekah sekarang dengan membusungkan dada, dengan keadaan yang terhormat. 7 tahun lamanya mereka menunggu keadaan ini. Dan Allah memberikan kepada mereka atas kesabaran, atas perjuangan dan pengorbanan mereka, hasil yang seperti ini. Masuk ke Mekah dalam keadaan terhormat dan dalam keadaan musuh mereka yang tidak berdaya. Jadi di sini barulah terlihat ya, bukan baru ya, sudah terlihat sebetulnya dari sebelum-sebelumnya tanda-tanda bahwa memang Hudaybiyah itu adalah kemenangan bagi kaum muslimin, bukan kekalahan, bukan keterhinaan, tetapi justru kemenangan dan kehormatan. Sudah terlihat di mana kaum muslimin sekarang dengan adanya Hudaybiyah itu bisa berdakwah ke luar Jazirah Arab. Sehingga nama Rasulullah SAW dan nama agama Islam itu menjadi perhatian yang baru di dunia. Ditambah lagi dengan kemenangan-kemenangan kaum muslimin. Bukan hanya atas Quraisy, itu kan awalnya Hudaybiyah itu kan dengan Quraisy ya, tetapi berikutnya dengan musuh yang lebih kuat, permusuhannya kepada Islam yaitu orang-orang Yahudi, dan bahkan membersihkan, bisa unjuk gigi di seluruh Jazirah Arab bahwa ini adalah peradaban baru yang layak memimpin dunia. Dan yang ini adalah kemenangan mereka terhadap masa lalu mereka yang
buruk ya. Dan ini kemenangan mereka atas pengorbanan mereka yang dulu dihina, pengorbanan mereka yang dulu meninggalkan harta, keluarga, dan tanah yang mereka cintai dengan keadaan terusir, dan sekarang Allah menangkan mereka dengan mereka bisa memasuki Makkah dengan penuh kehormatan. Ini baru awal dari Futuh Mekah ya, mereka sudah merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Meskipun mereka tidak bisa kembali ke rumah gitu ya, bukan pulang yang sebenarnya ini, tetapi tetap saja ini adalah aroma-aroma kemenangan besar yang sudah tercium dari jauh-jauh hari. Menurut riwayat, tatkala Nabi SAW masuk ke Mekah bersama pengikutnya, Abdullah bin Rawahah mengucapkan syair yang mengandung semangat keimanan dan seruan untuk berperang melawan orang kafir. Dan Abdullah bin Rawahah ini tidak aneh kalau beliau bersyair, karena beliau memang ahli dalam bersyair ya. Ini saya akan bacakan Arabnya, tapi mohon maaf kalau nanti salah baca ya. Lebih kurang seperti inilah ya. Khallu banil kuffari an sabilih, khallu fakullul khair fi rasulih. Ya Rabbi, inni mu'minun biqilih, a'rifu hatta Allah fi qabulih. Nahnu qatalnakum ala ta'wilih, kama qatalnakum ala tanzilih. Daraban yuzilul hama an maqilih, wa yudhilul khalila an khalilih. Biarkanlah orang-orang kafir itu melalui jalannya, biarkanlah, karena segala kebaikan itu ada pada Rasulnya. Wahai Tuhan, wahai Rabb, sesungguhnya saya ini seorang yang percaya pada perkataannya, maksudnya perkataan Rasulullah. Saya mengenal hak kebenaran Allah dalam menerima ucapannya. Kami berperang sesuai dengan perintahnya, sebagaimana kami berperang melawan larangan-larangan yang diturunkan kepadanya, memukul, memisahkan kepala orang dari tubuhnya, dan akan memisahkan orang yang tercinta dari kekasihnya. Ini syair yang sendu, tetapi sekaligus penuh semangat, dan bahkan lebih dari itu agak keras juga ya syair dari Abdullah bin Rawahah ini. Kita lihat bagaimana reaksi Rasulullah SAW. Beliau bersabda dengan tajam, dengan sangat tajam. Lalu berkata, jangan terburu-buru, wahai Ibnu Rawahah. Ucapkanlah olehmu, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Esa, yang benar janjinya, yang telah menolong hambanya, memberi kemenangan bala tentaranya, dan mengalahkan tentara musuh yang bersekutu itu dengan sendirinya. Mahlan ya bena Rawahah, wa qul la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Abdullah bin Rawahah yang mendengar perintah ini, Rasulullah SAW langsung menyebut nama ya. Jadi langsung kan Abdullah bin Rawahah itu dekat, ia sedang menuntun untanya Rasulullah SAW. Jadi ya posisinya Rasulullah ya tinggal langsung bicara kepada Abdullah bin Rawahah. Khawatir nanti syair Abdullah bin Rawahah itu terdengar luas gitu ya, langsung merembet ke belakang gitu, terdengar oleh para sahabat yang lain dan langsung dihafal lalu digumamkan bersama-sama gitu. Lalu Rasulullah, sebelum itu terjadi, Rasulullah SAW langsung mengoreksi apa yang disyairkan, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawahah, karena memang kita membacanya saja ya, yang orang Indonesia yang membaca terjemahannya saja dalam bahasa Indonesia itu sudah merasa bahwa dibanding kesenduannya, semangat yang membara bahkan cenderung agak keras ini kita rasakan dengan sangat kental ya, sehingga langsung dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Dan mendengar perintah Rasulullah SAW ini, Abdullah bin Rawahah mengucapkan kalimat-kalimat tersebut dengan suara yang lantang, yang keras, agar didengar oleh banyak orang. Gitu ya. Jadi syair Abdullah bin Rawahah itu oleh beliau sendiri itu dihapus ya, diralat, diganti dengan ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Nah, ini kekuatan syair pada zaman dahulu ya, dan mungkin juga berlaku ya masa sekarang. Cuman kalau sekarang bentuk syairnya itu beda. Kalau zaman dulu disyairkan begitu saja, lalu orang-orang langsung cepat sekali informasi dengan syair ini merembet dengan sangat cepat, lalu diikuti dengan tempo yang sangat sebentar, langsung merembet ke belakang, lalu ke belakang langsung diikuti gitu. Semakin ke sini semakin bertambah riuh suara kaum muslimin. Talbiyah ini menggetarkan hati orang-orang, siapa saja yang melihatnya. Luar biasa ya. Terbayang ya oleh kita bagaimana suasana pada saat itu kaum muslimin bisa masuk ke Mekah dengan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Terbayang merindingnya ya para sahabat, semangat yang membara, tetapi semangat yang dibingkai atas penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Juga aura ini, aura semangat dan aura kemenangan ini ditangkap juga oleh siapapun yang melihat terutama di kalangan orang-orang Quraisy. Yang tadinya suaranya tidak terlalu keras gitu ya, sekarang menjadi bergemuruh luar biasa. Seakan-akan di sini ya, suara mereka amat gemuruh, memenuhi suasana kota Mekah, yang seolah-olah memecah gunung-gunung dan bukit-bukit yang ditempati oleh kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Dan ini menimbulkan mereka menjadi under pressure ya. Kalau bahasa sekarang, mereka merasa jadi ciut gitu nyali mereka. Dan setelah nyali mereka menjadi ciut, muncul begitu saja ketakutan di dalam diri mereka. Kaum muslimin ini kan datang ke Mekah langsung melakukan ibadah yang mereka melakukan tawaf dan sebagainya dengan suara talbiyah yang bergemuruh dan pakaian umroh yang ya putih gitu ya, memutihkan Makkah. Pimpinan-pimpinan Quraisy rupanya melihat dan memperhatikan mereka dari jauh. Mereka kan bersembunyi di bukit-bukit ya, mereka mengasingkan diri di bukit-bukit, tapi kan tidak bisa terlalu jauh gitu. Mereka tinggal sementara di bukit-bukit yang ada di sekitar Makkah saja. Di antaranya adalah Bukit Abi Kubais, Bukit Hira, dan tempat-tempat tinggi di sekeliling kota Makkah. Sehingga mereka bisa melihat dengan jelas, melepaskan pandangan mereka dari kejauhan dan justru melihat lebih jelas pemandangan itu. Beda ya melihat dari atas, dari kejauhan gitu dengan melihat dari dekat gitu. Justru dari atas itulah mereka justru melihat secara keseluruhan. Mereka melihat secara ya dari atas lah, kayak dari drone gitu ya kalau zaman sekarang. Dan itu kan vibes-nya lebih lagi ya. Kayak kita nontonin 212 tuh dengan drone itu kan tetap saja berpengaruh gitu vibes-nya itu. Dan itu juga yang dirasakan oleh pimpinan-pimpinan Quraisy pada saat itu. Baru pertama kali itulah segenap penduduk Mekah, baik laki-laki maupun wanita, melihat sendiri betapa hebatnya kebesaran Islam, betapa dahsyatnya kebesaran iman, dan betapa hebatnya kekuatan akidah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beberapa tahun lalu si pembawa itu dihinakan, maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disakiti, dianiaya, dikejar-kejar sebagai orang buronan, dan hampir saja dibunuh. Sehingga beliau harus keluar meninggalkan kota suci bersama sebagian besar pengikutnya. Dan sekarang setelah jangka waktu 7 tahun itu, kaum muslimin, terutama Rasulullah SAW sendiri, datang ke Mekah sekarang dengan kehormatan. Karena rasa penasaran, ya ini yang kedengkian yang ini merepotkan mereka sendiri. Jadi orang-orang yang dengki itu mereka tidak suka, tapi mereka memusatkan perhatian kepada orang yang dibencinya gitu. Dan yang dilakukan orang-orang, yang dirasakan orang-orang Quraisy juga sama. Mereka tidak suka dengan Rasulullah SAW, tetapi mereka setiap detiknya, ini sebagai ini dikatakan sendiri oleh Abu Sufyan ya, bahwa setiap detiknya mereka itu memikirkan Rasulullah SAW. Sehingga sebagaimanapun bencinya, mereka penasaran juga gitu. Pada akhirnya mereka berkumpul juga di Darun Nadwah.
Dan Darun Nadwa ini kalau sekarang gedung DPR MPR-nya lah ya, ini posisinya pintu Darun Nadwa itu menghadap langsung ke Ka'bah. Para pemimpin Mekah ini menyebarkan rumor kepada masyarakat Quraisy, masyarakat biasanya ya. Mereka menyebarkan rumor sebelum kedatangan sebelum kedatangan kaum muslimin ke Mekah untuk berumrah. Mereka menyebarkan hoax bahwa kaum muslimin itu diserang penyakit kuning. Jadi karena memang Madinah kan dulu yang dulunya bernama Yathrib itu memang terkenal dengan penyakit demam Madinah ya. Dan mereka juga menyebarkan rumor yang senada dengan itu gitu, bahwa orang-orang muslimin yang datang itu membawa penyakit kuning gitu. Dan mereka lemah-lemah dan akan menyebarkan penyakit kepada kalian. Jadi kalau mereka datang, kalian itu jangan mendekat, kalian ada di rumah saja. Jangan keluar rumah gitu. Sebetulnya maksud orang-orang pimpinan-pimpinan Quraisy ini sekadar agar mereka menjauh saja dari Rasulullah SAW, dari dakwahnya gitu, supaya tidak semakin banyak orang-orang yang masuk Islam. Nah, berkaitan dengan hal itu, Rasulullah SAW tentu sudah mencium gosip ini ya, mencium berita bohong ini. Sehingga Rasulullah SAW itu meminta para sahabat untuk memperlihatkan bahu kanan mereka, dan berlari-lari kecil pada saat mereka melewati atau pada sisi Ka'bah, di mana sisi Ka'bah itu terlihat dari Darun Nadwa. Itu adalah asal usul kenapa sampai sekarang baju ihram laki-laki itu memperlihatkan bahu sebelah kanan ya. Bahu dan lengan sebelah kanan itu diperlihatkan gitu. Jadi baru yang kirinya tidak diperlihatkan, itu untuk menghapus rumor, menghapus berita bohong bahwa kaum muslimin itu terkena penyakit kuning. Rasulullah SAW ingin memperlihatkan kepada orang-orang Quraisy terhadap masyarakat pada umumnya bahwa mereka baik-baik saja gitu ya, dengan memperlihatkan bahu dan lengan mereka. Tidak ada tanda-tanda penyakit pada kaum muslimin gitu, dan tidak perlu ditakuti gitu. Selain itu beliau juga bersabda kepada para sahabat, rahimallahu mra'an arahumul yauma min nafsihi quwwah. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada orang yang memperlihatkan kepada mereka, maksudnya kaum Quraisy itu, dari kekuatan dirinya pada hari ini. Kemudian Rasulullah SAW mengerjakan tawaf di sekeliling Mekah. Beliau terlebih dahulu beristilam pada rukun sujud. Lalu Rasulullah SAW mencontohkan apa yang beliau sabdakan itu dengan pada saat tawaf itu beliau berlari kecil gitu ya, di sisi Ka'bah yang terlihat di Darun Nadwa. Jadi kan ini Ka'bah ya, di satu sisinya itu kan terlihat ke pintu Darun Nadwa. Nah, pada sisi ini Rasulullah SAW itu melakukan lari-lari kecil. Lalu pada sisi yang tidak terlihat beliau berjalan seperti biasa. Lalu pada sisi yang hendak terlihat oleh Darun Nadwa beliau berlari-lari kecil lagi. Belakang Ka'bah yang tidak terlihat kan karena terhalang Ka'bah ya, jadi tidak terlihat dari Darun Nadwa, beliau berjalan lagi gitu. Begitu terus sampai 3 kali. Baru setelah 3 kali itu beliau berjalan seperti biasa. Ini untuk memperlihatkan kepada orang-orang Quraisy bahwa kaum muslimin ini kuat, tidak ada penyakit sama sekali. Atau lebih jelasnya ya di sini, beliau terlebih dahulu beristimlam pada rukun atau sujud di mana ada Hajar Aswadnya. Jadi mencium dulu Hajar Aswad, kemudian berlari dengan langkah-langkah pendek, berlari-lari kecil. Maksudnya berlari-lari langkah pendek itu. Lalu lalu segenap sahabat mengikutinya. Sampai pada satu sudut yang dinamakan Rukun Yamani, baru beliau berjalan biasa lagi. Jadi pintu Darun Nadwa ini, kalau yang sudah ibadah haji mungkin paham ya. Jadi sisi Ka'bah yang dari Hajar Aswad sampai sudut Yamani, maksudnya sudut Yamani ini sudut yang mengarah ke Yaman gitu ya, disebut sudut Yamani. Nah, di situ beliau berlari-lari kecil. Nah, disitulah akan terlihat sisi yang terlihat dari Darun Nadwa. Dan selanjutnya beliau melakukan ibadah haji seperti biasa ya. Beliau melakukan sa'i, kemudian kemudian menyembelih 60 ekor unta.
Dan semuanya ke-60-60-nya itu beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Dan ditutup dengan melakukan tahallul ya, atau bercukur. Dan semua itu dilakukan bersama-sama dengan para sahabat, dicontohkan oleh Rasulullah, lalu diikuti oleh para sahabat yang pada waktu itu ikut ya sebagai jamaah umroh. Dan ibadah umroh ini dilakukan oleh Rasulullah SAW selesai dalam 1 hari itu. Dan di hari kedua dan ketiganya, ini kan Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu diberi waktu 3 hari ya. Baru pada hari kedua dan ketiganya itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh segenap kaum muslimin. Pada hari keduanya, ini menurut riwayat, pada keesokan harinya Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah dan duduk di dalamnya sampai tengah hari menjelang waktu zuhur. Dan pada waktu itu perlu diingat ya teman-teman cinta sejarah, bahwa di Ka'bah itu masih ada berhala yang jumlahnya sampai 360, termasuk juga 360 apa 365 ya. Dan di dalam Ka'bah juga masih ada berhala-berhala itu. Dan berhala-berhala ini tidak jadi halangan oleh Rasulullah SAW untuk beribadah di Ka'bah. Termasuk juga Bilal naik ke atas Ka'bah dan melantunkan azan, mengumandangkan azan, memanggil kaum muslimin untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Ini hari kedua ya, jadi Rasulullah masuk pagi-pagi ke dalam Ka'bah, keluar siang hari menjelang zuhur, lalu melakukan sholat berjamaah zuhur dengan para sahabat. Dan ini tidak ketinggalan satu orang pun, 2.000 orang ya, baik laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak ini menjadi jamaah, ya, menjadi makmumnya Rasulullah SAW. Dan ini pemandangan yang apa ya, amazing banget ya bagi di mata kaum Quraisy gitu. Ini kan 2.000 orang. Bahkan di mata siapapun lah yang melihat pemandangan pada saat itu, terbayang ya 2.000 orang itu melakukan takbir dengan satu komando dari Rasulullah. Mereka melakukan takbir bersama-sama, ruku bersama-sama, sujud bersama-sama, menghadap ke satu tempat yang sama, melakukan gerakan yang sama, tertib, rapih, tidak ada yang berbicara, khusyuk. Bahkan untuk orang yang mereka tidak percaya kepada Allah pun ini bisa menggetarkan hati, apalagi kepada orang Quraisy yang sebetulnya mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini hati siapa sih yang tidak bergetar gitu ya melihat pemandangan seperti ini. 2.000 orang pada masa itu gitu. Untuk mengumpulkan perang itu mungkin ya, tetapi tetap sulit gitu untuk peperangan pun. Apalagi ini tidak dikomando dengan sukarela gitu ya, bahkan tidak dijanjikan harta rampasan kalau menang gitu. Mereka tunduk begitu saja gitu dengan arahan dari Rasulullah SAW. Arahan dari Rasulullah SAW. Dan mereka orang-orang yang melihat pemandangan itu, mereka juga melihat bagaimana Bilal itu naik ke Ka'bah. Bilal kulit hitam yang bagi mereka dianggap sangat hina gitu ya, bahkan oleh Rasulullah SAW dimuliakan. Lalu ada para budak dan orang miskin yang mereka rendahkan, itu duduk berjejer dengan tokoh-tokoh bangsawan-bangsawan kaya berdarah biru orang-orang Quraisy gitu ya. Seperti misalnya Salman Al-Farisi, itu kan dari kalangan budak ya, meskipun Salman Al-Farisi ini pada hakikatnya sih bukan budak dulunya ya, beliau adalah anak pembesar justru. Tetapi kan datang ke Mekah beliau seorang budak itu. Atau Ammar bin Yasir, ini dari kalangan-kalangan miskin, bahkan Zaid bin Harithah pun ini ada di kalangan sahabat-sahabat yang terkemuka. Ada di jajaran paling depan dengan Rasulullah SAW gitu, berjejer dengan Abu Bakar, berdekatan gitulah, kalaupun tidak berjejer gitu ya, berdekatan dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, yang kata mereka itu termasuk darah biru, bangsawan dan kaya raya gitu. Bagi masyarakat biasa ini pemandangan yang, terutama para budak gitu ya, orang-orang miskin, ini pemandangan yang mereka impi-impikan gitu, dimana
orang itu dilihat bukan dari warna kulit, bukan dari warna darah biru atau darah merah ya, tetapi benar-benar sama gitu, sama rata. Dan ini membuat hati mereka itu nyes gitu. Ada sesuatu gitu di dalam hati mereka yang tersentuh. Termasuk juga para pembesar Quraisy gitu. Pada hakikatnya hati mereka itu tidak bisa dibohongi. Mereka takjub dengan pemandangan seperti ini ya. Bagaimana kok orang-orang kok mau ya gitu, mau ya sejajar dengan orang miskin. Kok para bangsawan mau ya mereka sejajar dengan mantan budak gitu. Dan mereka melihat terus pemandangan seperti itu selama 2 hari 2 malam. Jadi di malam kedua dan ketiga, di hari kedua dan ketiga, setiap masuk 5 waktu sholat, seperti itulah pemandangannya. Ya ini kan jadi viral ya. Kan ada yang sengaja berbondong-bondong. Ini kan dari pelosok Makkah. Makkah itu, Ka'bah itu kan posisinya ada di tengah-tengah Mekah. Jadi tidak semua orang dekat dengan Mekah gitu. Dekat dengan Ka'bah. Sehingga ada orang-orang yang tinggal mereka di ujung-ujungnya gitu, di ujung-ujung kota, di pelosok-pelosok Makkah. Mereka datang berbondong-bondong. Mereka tahu nih waktunya sekarang sudah mau waktunya mereka ibadah. Mereka datang untuk menonton gitu. Saking mereka amazed, mereka excited, tertarik gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan atau tanpa mereka sadari. Dan di antara waktu sholat, kan ada jeda tuh dari sholat ke sholat ya, ada jeda. Para sahabat itu yang muhajirin itu memanfaatkan kesempatan untuk berjalan lewat ke rumah mereka yang dulu ditinggalkan gitu ya, untuk melepas kerinduan lah. Ada juga yang berjumpa dengan teman-teman, bahkan ada yang ya membawa teman-teman ansor mereka gitu ya, diperkenalkan dan sebagainya untuk sekedar melepas kerinduan mereka kepada kota kelahiran mereka. Dan ini sunatullah ya, ini satu hal yang alami gitu, dimanapun Anda sekarang berada, kita sekarang berada, yang di luar kampung gitu ya, kita itu pasti ingat dengan kampung halaman ya. Buktinya setiap lebaran kita balik ke keluarga besar gitu ya, itu kan salah satu kerinduan yang memang wajar dirasakan oleh setiap manusia gitu ya, rindu dengan kampung halaman, dengan makanan asli khas kampung halaman gitu ya. Sehingga meskipun dalam keadaan macet gitu ya, memerlukan ongkos yang mahal, ini tidak bisa dipungkiri, memaksakan diri gitu, karena tidak bisa memungkiri perasaan rindu yang memang Allah tumbuhkan di dalam hati kita. Dan itulah teman pecinta sejarah, peristiwa yang ke-5 berarti ya, yang ke-6, peristiwa yang ke-6 dari rangkaian peristiwa yang terjadi di tahun 629 Masehi bertepatan dengan akhir tahun ke-7 Hijriah. Banyak pelajaran tentu saja, dan tadi sudah diulas juga ya, pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik dari peristiwa kali ini. Dan menurut teman semua, kira-kira hikmah apa lagi sih yang bisa kita ambil dari peristiwa kali ini? Dan mudah-mudahan dengan dibahasnya ya materi ini, dibahasnya sejarah ini, Sirah Nabawiyah kali ini bisa memunculkan kembali semangat kita Ramadan ini. Mudah-mudahan terus ya semangatnya kuat sampai di akhir Ramadan, sehingga kita bisa menambah keimanan kita dan mencapai derajat takwa sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyimak sampai detik ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.